semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Dewi Larasati dengan NIM 20 2031245 dari program studi Teknik Informatika kelas G, Institut Teknologi PLN angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, metode eliminasi Gauss ialah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan cara yang lebih sederhana lagi. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan perkembangan dari metode eliminasi Gauss. Apa sih perbedaan dari metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan? Oke, metode eliminasi Gauss merupakan metode eliminasi yang hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk eselonnya saja. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan metode eliminasi yang menghasilkan matriks sampai pada baris eselon yang tereduksi. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa pengertian dari metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal metode Gauss. Yang pertama, di sini ada 3 persamaan, yaitu persamaan 2x plus y plus 4z sama dengan 8. Kemudian ada x plus y plus z sama dengan 10. Kemudian ada x plus y plus 3z sama dengan 8. Nah, untuk metode Gauss, kita harus rubah ini menjadi bentuk matriks terlebih dahulu. Caranya kita tulis di bawah sini. Yang persamaan pertama kita taruh di baris pertama kolom pertama. 2x menjadi 2, kemudian y menjadi 1, 4z menjadi 4. Kemudian pada persamaan kedua, x menjadi 1, y menjadi 1, dan z menjadi 1. Kemudian di sini ada persamaan ketiga, x menjadi 1, kemudian y menjadi 1, dan 3z menjadi 3. Nah, di sini jangan lupa untuk ditulis 8, 10, dan 8. Seperti ini. Kalau kita sudah membentuk persamaan di atas menjadi matriks, sekarang kita mempunyai matriks dengan 3 baris. Yang pertama ada B1, B2, dan B3. Nah, dalam metode eliminasi Gauss, kita membutuhkan baris kedua kolom ke-1 ini untuk menjadi angka 0. Kemudian baris ketiga kolom pertama ini juga membentuk angka 0. Kemudian baris ketiga kolom kedua juga harus menjadi angka 0. Bagaimana caranya? Kita ambil patokan baris 1 untuk mengurangi B2 dan B3 ini. Oke, setelah kita menemukan rumusnya, sekarang tinggal kita operasikan dengan rumus yang kita punya. Kita bentuk lagi matriksnya di bawah. Kita tulis untuk baris pertama 2, 1, 4, 8. Kemudian untuk baris kedua, baris 1 kolom ke-1 kita kaliin dengan 2 kali B2 terus dikurang dengan B1 ini. Oke, jadi seperti ini. 1 dikali dengan 2 dikurang dengan B1-nya 2. Berarti jadi 0. Kemudian untuk baris 2 kolom kedua, 2 dikali B2 yang kolom 2 ini, 2 dikali 1 dikurang dengan B1 atasnya, yaitu jadi 1. Nah, setelah tadi kita sudah mengoperasikan matriks di atas dengan rumus yang tadi kita temui, sekarang sudah terlihat nih bentuk matriks yang sudah kita operasikan tadi. Ternyata pada baris ketiga kolom kedua belum membentuk angka 0. Berarti kita harus mencari lagi nih rumus untuk menjadikan baris ketiga kolom kedua ini berbentuk angka 0. Caranya kita ambil patokan dari B2 untuk menemukan rumus untuk B3 kolom kedua ini. Berarti kita menemukan rumus B3 dikurang B2. Seperti ini. Lalu kita operasikan lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis matriks di atasnya itu 2, 1, 4, 8. Kemudian baris keduanya 0, 1, min 2, dan 12. Nah, sekarang kita tinggal kurangin B3 dikurang B2. Berarti menjadi 0, 1 kurang 1, 0, 2 dikurang 2, min 2 adalah 4,
Kemudian 8 dikurang 12 adalah min 4. Oke. Nah, ini sudah jadi bentuk matriksnya. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa diagonal matriksnya seperti ini. Jadi, kita tulis untuk mencari Z-nya dulu seperti ini. Berarti di sini adalah 4 ini merupakan Z, jadi 4Z sama dengan min 4. Seperti ini. Kemudian tinggal kita pindah ruaskan. Z sama dengan min 4 dibagi 4. Z sama dengan min 1 jadinya. Min 1 seperti ini. Ini untuk nilai Z. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Menggunakan baris 2 kolom kedua ini. Oke, baris kedua yang ini kita gunakan untuk mencari Y. Ini. Kita tulis di sini Y dikurang 2Z sama dengan 12. Nah, Y dikurang min 2, Z-nya adalah 1. Jadi kita masukin di sini min 1 sama dengan 12. Kemudian Y sama dengan min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Seperti ini. Kemudian Y sama dengan 12 dikurang 2 karena dia pindah ruas ke kanan. Jadinya Y sama dengan 10. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari X-nya, kita tinggal memasukkan nilai dari Z dan Y ke persamaan baris 1. Gimana caranya? Kita tulis 2 ini menjadi 2X, ditambah dengan 1 ini adalah Y, kemudian 4 ini adalah 4Z. Sama dengan 8. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi 2X ditambah 10 ditambah 4. Z-nya kita temui tadi adalah min 1 sama dengan 8. Lalu kita jumlah 2X ditambah 10, 4 dikali min 1 sama dengan min 4, kemudian sama dengan 8. Nah, kita operasiin lagi. 2X ditambah 10 ditambah minus 4 sama dengan plus 6 sama dengan 8. Nah, kemudian 2X sama dengan 8 dikurang 6. Karena 6 pindah ke kanan, jadi minus 6. Kemudian X sama dengan 2/2 sama dengan, berarti X sama dengan 1. Seperti ini. Sudah kita temuin nih hasil X-nya. Sekarang tinggal kita masukkan nilai masing-masing dari X, Y, dan Z-nya di sini. Jadi kita temui X sama dengan 1, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan min 1. Nah, telah kita temui masing-masing nilai dari X, Y, dan Z-nya menggunakan metode Gauss. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita punya soal persamaan 1, 2, dan 3 seperti ini. Persamaan satunya kita punya X plus Y plus Z sama dengan 3. Kemudian persamaan 2 ada X plus 3Y plus Z sama dengan 4. Kemudian ada persamaan ketiga ada 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3. Nah, sama dengan metode Gauss tadi, kita harus merubah bentuk persamaan ini menjadi matriks terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita bentuk matriks seperti ini. Kita tulis persamaan satunya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Sini 3. Kemudian persamaan 2, X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 1. Sini 4. Kemudian X-nya di sini persamaan 3, X-nya 2. Kemudian Y-nya 2 dan Z-nya adalah 3. Sama dengan 3 seperti ini. Nah, setelah kita rubah ke dalam bentuk matriks seperti ini, kita mempunyai
matriks 3 baris seperti ini. Ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, setelah kita rubah menjadi matriks seperti ini, untuk metode Gauss-Jordan, kita ubah lagi ke matriks identitas menjadi baris 2 kolom 1 ini adalah 0, kemudian baris 3 kolom ke 1 ini adalah 0, kemudian baris 3 kolom kedua ini adalah 0, lalu baris 1 kolom kedua ini adalah 0, kemudian baris 1 kolom ketiga ini adalah 0. Lalu ada baris 2 kolom ketiga ini juga 0. Jadi dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah matriks identitas dari metode Gauss-Jordan. Nanti kita akan bentuk persamaan yang tadi, matriks yang tadi kita punya, ke dalam bentuk seperti ini. Di mana baris kedua kolom ke 1 ini 0, kemudian baris ketiga kolom ke 1 ini 0, baris ketiga kolom kedua ini 0, kemudian baris ke 1 kolom kedua ini adalah 0, baris 1 kolom ketiga ini adalah 0, kemudian baris kedua kolom ketiga ini adalah 0, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke contoh soal yang tadi. Setelah kita rubah menjadi matriks dan kita tahu apa saja yang mau kita rubah menjadi 0, sekarang tinggal kita tentuin rumusnya supaya yang kita bulatkan ini menjadi 0. Oke, kita ambil patokannya untuk dikurang adalah B1. Jadi, untuk baris kedua ini kita B2 dikurangin B1 seperti ini. Kemudian untuk yang baris ketiga kita kurangin B3 dikurang supaya menjadi 0, kita kali 2, kemudian dikali B1 seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita operasiin. Kita tulis di bawahnya lagi 1, 1, 1, 3. Kemudian untuk baris kedua 1 dikurang dengan baris 1. 1 dikurang 1 berarti 0. Kemudian B2. B2 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terus untuk baris 2 kolom ketiga 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. 4 dikurang dengan 3 sama dengan 1. Langsung ke baris ketiga. Baris ketiga 2 dikurang 2 dikali 1, 2. Berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Lalu ada 2 lagi. 2 dikurangin 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Kemudian ada 3. 3 dikurang 2 dikali 1. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian ada lagi 3 dikurang 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Nah, seperti ini. Sudah kita operasikan. Ternyata yang belum 0 adalah baris 1 kolom kedua dengan baris 1 kolom ketiga. Nah, kita cari lagi rumus supaya baris 1 kolom ketiga ini biar jadi 0. Jadi kita dapat rumus, kita ambil patokan dari B3, berarti kita dapat rumus seperti ini. B1 dikurang dengan B3. Nah, tinggal kita operasikan lagi seperti tadi. Kita tulis matriksnya di bawah. Kita operasikan B1 dikurang B3 untuk baris 1 ini. Nah, yang kita tulis pertama kali adalah baris ketiganya terlebih dahulu karena kita tidak mau merubah nilai dari B3 itu sendiri. 0, 0, 1, di sini min 3. Kemudian baris 2 juga sama, 0, 2, 0, 1. Nah, tinggal kita operasiin deh. B1 dikurang B3. 1 dikurang 0 berarti adalah 1. 1 dikurang 0 adalah 1 lagi. 1 dikurang 1 adalah 0. Kemudian 3 dikurang min 3 sama dengan 6. Nah, sudah tahu nih, ada lagi yang belum menjadi 0 yaitu baris 1 kolom kedua. Nah,
tinggal kita rubah lagi pakai B1 dikurangin 2B1 dikurang B2. Oke, kita tulis dulu rumusnya di sini. B1 dikurang dengan B2 seperti itu. Lalu kita tulis lagi matriksnya di bawah. Kita mau tulis lagi, kemudian kita tulisnya dari bawah lagi 0, 0, 1, min 3. Kemudian di sini ada 0, 2, 0, 1. Kemudian kita operasi ini yang baris 1 ini. 2 dikali B1 dikurang B2. Hasilnya adalah 2. Kemudian 1 dikali 2 min B2 berarti dikurang 2. Sama dengan 0. Sini 0. 0 kurang 0 adalah 0. 6 dikurang B2 berarti adalah ini 6 dikali 2, 12 dikurangin dengan 1. Berarti 11. Nah, kita sudah mendapatkan matriks identitasnya seperti ini 0, ini 0, ini 0, kemudian di sininya baris 1 kolom kedua 0, di sini juga 0, baris 1 kolom kedua 0, baris kedua kolom 1 dan 3 0, baris ketiga kolom 1 dan 2 juga 0. Sama seperti matriks identitas yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari X, Y, dan Z-nya. Oke, sekarang kita tinggal cari nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan matriks yang sudah kita temui ini. Oh ya, sorry. Ini harusnya adalah 11. Oke, yang pertama kita cari yang Z-nya dulu karena ini sudah langsung ketemu. Z-nya ini adalah 1. Z sama dengan min 3. Sudah ketemu nilai Z-nya. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Kita cari nilai Y-nya dengan cara baris kedua ini 2Y sama dengan 1 ini. Oke. Berarti Y sama dengan setengah 1/2. Kita sudah menemukan nilai Y-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai Z. Oke, kita cari nilai Z. Sorry, nilai X-nya maksudnya. Ini 2X sama dengan 11. Berarti X sama dengan 11/2. Nah, sudah kita temui nih nilai dari X, Y, dan Z-nya. Sekarang kita tulis di bawahnya semua nilainya. Kita tulis semua nilainya di sini. Nilai X sama dengan 11/2, kemudian nilai Y-nya sama dengan setengah, dan nilai Z-nya adalah min 3. Seperti itu. Kita sudah menemukan nilai-nilainya seperti ini. Oke. Nah, itulah cara dari metode Gauss-Jordan. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.